kekerasan hingga mengakibatkan Bino penjara, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Husna Ibu Marfuah SPD, kemudian Kepala Sekolah SD Bapak Ismail Marjuki, dan segenap Ketua dan Yayasan Al-Husna Murita Kembangan Jakarta Barat, serta guru-guru dan staf dan adik-adikku, siswa-siswi pelajar Yayasan Al-Husna SD dan SMP. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya pada pagi hari ini kita masih diberikan 1000 nikmat. Tentunya nikmat sehat dan nikmat Islam. Jadi kalau seandainya kita nggak diberi nikmat, tentunya kita tidak ada di kegiatan, di acara kegiatan upacara kita belajar kepadanya. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tentunya umatnya, yang insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Terlebih dahulu sebelum kita panjang memberikan arahan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Suryadi, sarjana hukum. Pangkat saya Inspektur Polisi tingkat 1, atau itu jabatan saya Kanit Bimas Polsek Kembangan. Jadi kantor saya ada di Polsek Kembangan yang di Taman Nurul Ilir Blok E 7. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan terkait dengan arahan pesan-pesan Kartimas pada pagi hari ini. Saya berpesan, pertama adalah bullying. Bullying itu apa sih? Suatu tindakan yang melanggar norma-norma hukum, yang perbuatan itu hingga mengakibatkan seseorang atau yang menjadi korbannya mengalami suatu kerugian, baik kerugian fisik dan kerugian materi. Bullying itu biasanya dilakukan oleh orang atau seseorang di tingkat sekolah yang umurnya merasa lebih besar, pertama tuh biasanya. Makanya saya berpesan kepada adik sekalian yang merasa umurnya lebih besar harus mengayomi yang lebih kecil, bukan malah sok jagoan, sok hebat, ya. Kemudian apalagi yang merasa temennya banyak, itu biasanya kalau pelaku bullying biasanya pertama umurnya lebih besar, lebih tua, dan temennya banyak. Kemudian yang menjadi korban biasanya kalau menjadi korban biasanya orangnya lebih kecil, punya kelemahan. Nah ini saya berpesan kepada adik sekalian bahwa perbuatan bullying itu adalah melanggar hukum, baik secara verbal dan non verbal. Verbal apa sih? Langsung kita istilahnya mengatakan seseorang, bisa si pendek atau si bogel. Nah itu salah satu bullying itu juga. Atau biasanya suka ngatain, nyinggung-nyinggung nama orang tua, nggak boleh. Nah ini ya, itu salah satu adalah perbuatan bullying, ya. Jadi perbuatan bullying itu juga sifatnya adalah menghina, mengejek, apalagi melakukan kekerasan, menendang, memukul hingga menyebabkan luka. Itu bisa yang dikatakan namanya bullying. Apa sih nanti akibatnya bullying itu? Saya dengerin dari sekalian. Apa akibatnya bullying?
Akibatnya bahwa si yang menjadi korban bullying tersebut, dia kalau terus menerus dilakukan bullying oleh temannya, dia akan merasa ketakutan, tidak nyaman di sekolahnya, hingga mengakibatkan dia tidak mau sekolah dan kemungkinan bisa mengakibatkan bunuh diri. Nah ini ya bisa fatal. Kemudian apalagi bahwa kekerasan itu ada pasalnya, sesuai dengan pasal kalau dia lakukan lebih dari satu orang, barang siapa melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka, ada ancaman hukumannya. Ancamannya 5 tahun 6 bulan. Itu kalau dilakukan secara bersama-sama. Contohnya adik-adik melakukan kekerasan, mengeroyok seseorang atau temannya hingga mengakibatkan luka, dilaporkan di kepolisian, ditangkap, diproses, kemudian ancam hukumannya apa? 5 tahun 6 bulan. Tapi undang-undang anak itu ada khususnya, ancaman hukuman untuk anak-anak itu hanya sepertiga, tinggal hitung. Jika luka biasa atau luka biasa, tapi kalau mengakibatkan luka berat, apa sih luka berat? Luka berat itu mengakibatkan dirawat di rumah sakit atau mengakibatkan cacat seumur hidup. Ancaman hukumannya berapa tahun? Ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Jika mengakibatkan matinya seseorang, ancaman hukumannya bisa mencapai 9 tahun, 12 tahun, atau mengakibatkan bisa hukuman mati. Nah ini, makanya setiap perbuatan yang melanggar hukum itu ada sanksi hukumnya dan ada tindakan hukumnya. Kemudian kalau dilakukan seseorang, ada lagi. Barang siapa melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka. Luka itu mungkin karena kepukul, memar, atau benjol, atau luka robek sedikit, bisa dilaporkan. Jika dilakukan sendiri, ancaman hukumannya 4 tahun. Jika dilakukan luka berat, nah luka berat hingga mengakibatkan di rumah sakit atau dia cacat seumur hidup, ancaman hukumnya sekitar 6 tahun. Jika meninggal dunia bisa dikatakan 351 ayat 3 dan pasal 338 KUHP. Dengan siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang hingga mengakibatkan meninggal dunia, ada ancaman hukumannya 12 tahun hingga menyebabkan 20 tahun penjara. Nah ini makanya saya berpesan kepada sekalian, stop, tidak lagi melakukan perbuatan bullying yang melanggar hukum. Karena apa? Bullying itu bisa mengakibatkan diri sendiri kita rugi dan juga apalagi orang lain. Nah ini saya berpesan. Makanya jangan heran kalau di media sosial itu masih ada perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, yaitu mungkin karena pertama penyebabnya anak ini di luar bergaulnya dengan orang-orang yang menyimpang perilakunya, nongkrong, kemudian minum-minuman, merokok yang kurang kontrol dari orang tuanya. Nah ini biasanya. Saya berpesan ada sekalian, tidak lagi melakukan bullying kepada teman-temannya. Semua manusia itu diciptakan adalah sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pasti diciptakan dengan manusia dengan bentuk-bentuk sempurna dan pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kekurangan itu bukan untuk dikatakan. Allah aja sangat marah kalau seandainya ada hambanya dihina karena kekurangan fisiknya atau kekurangan yang lainnya. Ini jelas tidak boleh menghina, membuli kepada teman-temannya. Kemudian saya berpesan kepada sekalian, jangan sekali-sekali lagi melakukan tawuran, ya. Tawuran itu pasti ada banyak kerugiannya. Diawali dengan apa? Biasanya kalau awal-awalnya pulang sekolah suka ngumpul-ngumpul, di rumah suka ngumpul-ngumpul, nongkrong sampai tidak ada waktu, itulah awal dari menjadi pelaku tawuran. Karena kenapa adik sekalian? Kalau adik-adik nongkrong kemudian tidak ada batas waktu, pasti di antara yang nongkrong-nongkrong itu ada yang lebih bandel dan lebih menyimpang perilakunya. Nah dari nongkrong-nongkrong itu kemudian belajar merokok, ya kan? Kemudian dikasih belajar pakai narkoba, apalagi hingga mengakibatkan lupa waktu. Kemudian apalagi diajak sama temennya untuk tawuran dengan sekolah lain, dengan kampung lain,
Kalau nggak mau dikatain culun, cukup ya nggak? Nah ini makanya ada sekalian jauhi, apalagi untuk hindari perbuatan-perbuatan yang sifatnya nongkrong yang tidak ada gunanya. Lebih baik kita di rumah belajar, mengaji dengan mengisi waktu. Saya juga sama. Saya dulu merasakan sekolah SD, SMP, SMA, daftar polisi. Sama merasakan itu sekalian, belajar. Kalau ingin menjadi seorang anggota polisi, pertama harus pintar. Perilakunya harus baik dan tidak pernah melanggar hukum. Nah ini. Apa sih akibatnya? Kalau Anda adik-adik sekalian, tadi sudah saya jelaskan di pasal 170 dan pasal 351 KUHP juga berlaku bagi pelaku tawuran. Kemudian apalagi kalau adik-adik melanggar hukum pasti ditangkap polisi dan diproses dan ditahan. Apalagi ada kerugiannya. Kalaupun tawuran itu menang pasti ditangkap di polisi. Kalau kalah masuk rumah sakit atau meninggal dunia. Ini mau pilih yang mana? Tidak ada untungnya. Ada peribahasa menang jadi abu, kalah jadi arang. Jadi yang sifatnya peraturan yang namanya sifatnya tawuran itu tidak ada untungnya, justru akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang paling parah lagi, adik-adik sekalian, kalau adik sekalian mendapatkan KJP akan dicabut KJP-nya dan akan dikeluarkan dari sekolah. Ini saya berpesan tidak ada lagi yang melakukan bullying, tawuran, dan menggunakan narkoba. Karena narkoba kenapa? Yang namanya narkoba itu sekali kita menggunakan, dia akan merusak jaringan sel otak kita. Dia akan mengubah perilaku kita. Yang dulunya orangnya pendiam, yang dulu rajin, yang dulu orangnya pintar, akan merubah pola pikir kita menjadi orang yang malas, bodoh, kemudian tidak mau diatur, mau menang sendiri. Kemudian apalagi tidak mau sekolah. Banyak pemakai narkoba yang putus sekolah karena penyebab dari penggunaan narkoba jenis apapun. Jadi kalau pemakai narkoba itu dia akan merusak sel otak kita. Dia tidak akan sembuh hanya pulih. Kalaupun pulih, dia mau bergabung dengan komunitinya, dia akan menjadi pemakai narkoba lagi. Stop bullying, stop tawuran, dan stop narkoba. Nah, pesan saya itu dari 3 pesan saya agar ada dipahamin semua sifatnya yang melanggar aturan hukum itu ada sanksi hukumnya dan jelas akan merugikan diri kita dan orang lain. Saya rasa itu adik sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.